Kemudian Bapak Ibu untuk keperluan administrasi atau EJ kami nanti dalam kegiatan pendampingan individu, nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk menyerahkan surat tugas. Surat tugas pendampingan individu ini harus ini ya Bapak Ibu harus rinci ya. Jadi misalnya untuk pendampingan individu ke-0, Bapak Ibu mendampingi 5 CGP, maka di dalam surat tugas mohon dicantumkan CGPA misalnya untuk tanggal 1 Oktober misalnya. CGPB nanti pendampingan untuk 2 Oktober di sekolah mana gitu ya. Kemudian CGPC misalnya tanggal 3 Oktober lokasinya di sekolah mana gitu. Jadi mohon nanti untuk surat tugas pendampingan bisa dibuat rinci per CGP yang Bapak Ibu dampingi. Tetapi surat tugasnya satu. Surat tugasnya satu di dalamnya menyebutkan semua CGP yang Bapak Ibu dampingi, juga lokasinya dan juga tanggalnya seperti itu. Untuk surat tugas pendampingan individu, silakan kalau Bapak Ibu mendapatkan surat tugasnya bisa dari dinas atau bisa dari kepala sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu untuk pendampingan individu ini nanti kami juga akan memberikan format PD surat perjalanan dinas yang nanti harus ditandatangani oleh kepala sekolah dari CGP yang dikunjungi oleh Bapak Ibu dan juga dibubui stempel. Misalnya pada saat pendampingan individu tidak ada kepala sekolah karena sedang tugas luar, silakan bisa ditandatangani oleh wakasek atau guru lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menandatangani SPD ini. Ini harus nggih Bapak Ibu nanti tiap kali pendampingan jangan lupa untuk selalu meminta tanda tangan SPD yang yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu selain SPD tadi sudah kami sampaikan untuk keperluan konsumsi Bapak Ibu juga harus mengumpulkan nota makan siangnya. Silahkan nanti nota makan siang direkap ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu kali pendampingan Bapak Ibu mendampingi 7 CGP dalam 7 hari, per harinya Bapak Ibu mendapatkan alokasi konsumsi 35.000, misalnya satu nota, kemudian yang hari kedua 2 nota dan sebagainya. Silakan nanti notanya dikumpulkan, kemudian dibuatkan rekap tanggal sekian nominalnya ini, kemudian tanggal sekian nominalnya ini, total semuanya berapa gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk PI ini nanti Bapak Ibu juga kami minta untuk mengisi daftar hadir pendampingan. Untuk format daftar hadir, kemudian format SPD ini nanti akan diberikan oleh admin keuangan masing-masing kabupaten kota. Nanti Bapak Ibu tidak usah membuat formatnya gitu ya. Jadi nanti langsung kita berikan contoh formatnya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu masih terkait dengan pendampingan individu, nanti setiap kali melakukan pendampingan, mohon Bapak Ibu foto ya. Jadi ada bukti fotonya, bukti foto saat pendampingan. Satu orang CGP, nanti Bapak Ibu cukup satu foto ya. Untuk satu kali pendampingan cukup satu kali foto per CGP seperti itu. Nah ini nanti fotonya silakan dicetak Bapak Ibu, bisa hitam putih, artinya tidak harus berwarna seperti itu. Kemudian selain itu tadi juga sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu tolong mengumpulkan nota ATK, kemudian nota ATK ini sama dengan nota makan siang dikumpulkan, kemudian juga dibuatkan rekapnya. Jadi nanti ini akan mempermudah teman-teman bendahara kami untuk melakukan penggantian. Kemudian Bapak Ibu nanti dalam tiap kali pelaksanaan lokakarya selama masih dalam situasi pandemi, Bapak Ibu kami minta untuk melakukan swab antigen menjelang lokakarya. Nah ini untuk bukti pembayarannya dan juga hasilnya silakan nanti juga Bapak Ibu simpan ya, nanti diserahkan ke tim kami saat pelaksanaan lokakarya atau lebih tepatnya saat penyamaan persepsi. Jadi nanti akan ada kegiatan yang namanya penyamaan persepsi yang selalu kita lakukan di 1 hari menjelang lokakarya. Nah ini Bapak Ibu dokumen-dokumen yang nanti akan
kami minta nggih untuk SPJ pendampingan individu. Ini ada contoh surat tugas untuk pendampingan individu. Nah, ini nama CGP-nya, kemudian jadwalnya kapan, instansinya mana, lengkap nggih Bapak Ibu, lengkap sesuai dengan CGP yang akan Bapak Ibu dampingi. Kemudian ini juga ada file petunjuk pengisian SPD. Monggo nanti bisa Bapak Ibu pelajari, nanti filenya bisa saya share. Kemudian, nah ini contoh untuk SPD yang sudah diisi. Ini ya Bapak Ibu, contohnya ada di sini. Jadi misalnya ini contohnya Bapak Ibu melakukan pendampingan ke 4 CGP, 4 CGP untuk CGP yang pertama ditempelkan di sini dan di sini. Kemudian ini untuk sekolah CGP yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian untuk yang di ujung kanan ini Bapak Ibu ini tidak usah diisi ya Bapak Ibu, ini tolong dikosongkan. Pengalaman selama ini Bapak Ibu pendamping praktik masih ada yang mengisi di sini, ini tolong dikosongkan saja, tidak usah diisi apa-apa. Nah, ini untuk contoh nota makannya, Bapak Ibu, contoh nota makannya seperti ini. Ini kebetulan pas, 35.000, jadi juga kami ganti 35.000. Kemudian, nah ini nota makan, nanti Bapak Ibu dikumpulkan notanya, kemudian dibuatkan rekapnya, contoh rekapnya seperti ini. Rekapnya, kemudian Bapak Ibu tanda tangani dan diserahkan ke kami. Kemudian untuk daftar hadirnya ini sudah ada contohnya. Jadi ini contohnya dari angkatan 2 nggih. Jadi lokasi kegiatannya silakan diisi, sekolah CGP yang Bapak Ibu dampingi, instansinya mana, kemudian tanggalnya dan kemudian waktunya. Ini di dalam daftar hadirnya sudah jelas kami tuliskan nggih Bapak Ibu, per CGP itu 4 CGP. Nanti untuk Bapak Ibu yang dalam satu hari melakukan pendampingan lebih dari 1 CGP, mohon ditambahkan keterangan untuk CGP pertama jam berapa, CGP kedua jam berapa. Seperti itu. Kemudian, oh ya, untuk daftar hadir ini dibuat sejumlah CGP yang menjadi sasaran sasaran pendampingan Bapak Ibu, nggih. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam satu kali siklus pendampingan itu mendampingi 7 CGP, maka nanti daftar hadirnya ada 7. Masing-masing CGP ada 1 daftar hadirnya. Kemudian, nah ini daftar hadir yang sudah diisi Bapak Ibu seperti ini. Ini apa namanya, nama Bapak Ibu pendamping, kemudian di sini nama CGP-nya. Nah, kemudian ini juga ditandatangankan kepala sekolah dari CGP yang Bapak Ibu dampingi. Ini kemudian fotonya, ini contoh fotonya seperti ini Bapak Ibu. Foto saat pendampingan individu. Nanti silakan Bapak Ibu mengambil foto, kemudian di print, diberi keterangan, diberi identitas dalam 1 lembar seperti ini. Untuk 1 CGP cukup 1 lembar, nggih Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak foto. Kemudian ini contoh nota ATK, ini 75.000 seperti ini. Kemudian ini rekap untuk pengeluaran ATK dari nota-nota yang Bapak Ibu kumpulkan, silahkan direkap menjadi seperti ini, kemudian ditandatangani. Nah, itu Bapak Ibu untuk pendampingan individu. Ini ada juga apa namanya penjelasan terkait dengan kalau misalnya Bapak Ibu terpaksa melakukan pendampingan individu secara daring gitu nggih. Ini karena kemarin kita masih dalam masa pandemi sehingga beberapa PP melakukan pendampingan individu secara daring karena harus isoman seperti itu. Nanti kalau misalnya ada satu kondisi yang mengakibatkan Bapak harus melakukan pendampingan secara daring, maka untuk pola penganggarannya itu yang kami berikan hanya honor nggih Bapak Ibu, honor 4 JP kali 75.000 per CGP. Untuk durasi waktunya juga sama, 4 JP per CGP. Nah, ini karena tidak ada pergerakan, karena tidak ada pergerakan, maka kami tidak memberikan uang transport. Kemudian juga konsumsi tidak bisa kami berikan. Kemudian untuk keperluan administrasinya, nanti Bapak Ibu tetap harus menyerahkan surat tugas, meskipun pendampingan individunya dilakukan secara daring, Bapak Ibu tetap harus menyerahkan surat tugas. Kemudian
Yang lain untuk fotonya itu diganti dengan screenshot. Screenshot waktu Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Nanti pendampingannya bisa melalui Zoom atau bisa melalui Jimit. Baik, itu terkait pendampingan individu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seluruh dokumen pendampingan individu yang tadi kami sampaikan, mohon nanti dijadikan satu, nggih, Bapak Ibu, per per siklus pendampingan dijadikan satu, kemudian di stapler dan mohon dikumpulkan pada saat kegiatan penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi ini selalu kami lakukan di H-1 sebelum pelaksanaan lokakarya. Mohon ini diperhatikan ya Bapak Ibu, artinya kami mohon dengan sangat supaya semua dokumen itu diserahkan pada saat penyamaan persepsi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu saat penyamaan persepsi belum mengumpulkan dokumen ke kami, kemudian Bapak Ibu baru mengumpulkan besok harinya di hari Sabtu saat pelaksanaan lokakarya. Nah, ini akan merepotkan ya Bapak Ibu, merepotkan kami juga merepotkan Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus sudah fokus ke kegiatan lokakarya tapi masih harus berkutat dengan pengumpulan dokumen, sementara tim kami juga tidak bisa nyicil ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu serahkan dokumen-dokumennya ini pada saat lokakarya. Jadi mohon ini sekali lagi diperhatikan nanti dokumen-dokumennya dikumpulkan pada saat penyamaan persepsi supaya malam hari tim kami bisa lembur untuk menyelesaikan administrasinya.